Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang campuran dan pemisahannya. Serta pada akhir bagian ini nanti akan dibahas pula tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang campuran. Ya, campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur atau senyawa, dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Contoh sederhana dari campuran dapat kita jumpai di dapur, misalnya saus tomat. Campuran ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin C, dan masih banyak zat-zat lainnya. Sifat karbohidrat, protein, dan vitamin C tidak berubah. Campuran dapat kita bagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen dikenal pula dengan campuran serba sama, di mana campuran serba sama ini yang materi-materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Contohnya adalah larutan gula dalam sebuah gelas. Larutan ini merupakan campuran air dengan gula. Jika kita coba rasakan, maka rasa larutan di seluruh bagian gelas adalah sama manisnya, baik yang di permukaan, di tengah, maupun di bagian bawah. Oke, selanjutnya adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang penyusunnya tidak berinteraksi, sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memerlukan komposisi yang tetap, seperti halnya senyawa. Jika kita mencampurkan dua materi atau lebih, maka akan terjadi campuran. Campuran heterogen dikenal juga dengan campuran serbaneka, di mana materi-materi penyusunnya masih tampak. Misalnya adalah campuran antara air dan pasir, atau campuran yang terjadi pada air sungai, di mana kita masih bisa membedakan penyusunnya antara pasir dengan air, atau antara tanah liat dengan air yang ada di sungai. Itu dikenal dengan campuran heterogen. Oke, selanjutnya pemisahan campuran. Pemisahan campuran yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah sentrifugasi, yang ketiga adalah distilasi atau penyulingan, yang keempat adalah kromatografi, yang kelima adalah sublimasi, yang keenam adalah evaporasi atau penguapan, yang keenam adalah evaporasi penguapan, yang ketujuh adalah atraksi magnetik. Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Heterogen tadi kita kenal sebagai campuran serbaneka. Oke, misalnya di sini adalah yang bisa kita lakukan di dapur, yaitu ketika membuat teh, ya bisa kita gunakan saringan teh. Nah, saringan teh itu adalah pemisah atau yang bisa digunakan dengan filtrasi. Atau misalkan ayakan pasir, ya kita akan mengayak pasir, yaitu menggunakan ayakan, di mana untuk memisahkan pasir yang halus dengan pasir yang kasar. Nah, ini dikenal dengan metode filtrasi, yaitu memisahkan antara zat-zat yang bercampur, ya misalkan yang halus dengan yang kasar. Selanjutnya adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen.
Contohnya ini biasanya digunakan dalam kedokteran atau medis atau laboratorium untuk memisahkan sel-sel darah merah yang bercampur dengan plasma darah. Ya, setelah darah diambil, ya karena darah itu masih bercampur dengan plasma untuk memisahkan sel-selnya, maka dimasukkan dalam sebuah tabung, kemudian tabung itu dimasukkan dalam sebuah alat yang nantinya akan centrifugate atau akan berputar dengan sangat cepat dalam periode waktu tertentu, sehingga setelah diputar maka darah tadi yang bercampur akan terpisahkan antara sel-sel darah ya dengan plasma darah. Itulah dikenal dengan namanya pemisahan sentrifugasi. Selanjutnya adalah distilasi atau penyulingan. Distilasi atau penyulingan ini merupakan proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik-titik zat yang bercampur, sehingga saat menguap seperti setiap zat akan terpisah. Contohnya adalah memisahkan aseton dengan air, ya, atau yang digunakan dalam industri perminyakan, yaitu memisahkan antara campuran ya minyak yang mentah, ya, sehingga nanti hasil akhirnya menjadi bensin, solar, minyak tanah, oil atau oli, dan endapannya adalah merupakan aspal. Ya, pada proses penyulingan minyak ini dikenal dengan istilah yang namanya distilasi. Selanjutnya adalah kromatografi. Ya, adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contoh sederhana adalah misalkan biasanya kita menulis di sebuah kertas, ya, menorehkan tinta sebuah kertas, tanpa sengaja kertas itu terpercikan atau terkena air. Maka di situ kita akan melihat bekasnya, ya, percikan airnya itu akan memisahkan campuran-campuran tinta hitam itu menjadi beberapa warna, seperti yang ada pada gambar berikut. Kemudian pemisahan campuran selanjutnya yang kelima yaitu sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat ke wujud gas atau sebaliknya, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Oke, di sini dicontohkan, ya, dicontohkan di sini adalah sebuah campuran antara kapur barus dan pasir. Kemudian dipanaskan, maka kapur barusnya akan menguap. Nah, kemudian pada bagian atas ini diberikan es batu atau dengan suhu tertentu, sehingga es batunya itu karena dingin atau suhunya rendah, maka uap dari kapur barus itu nanti akan mengkristal atau menempel pada wadah yang sebelah atas. Ini adalah merupakan salah satu contoh sublimasi. Selanjutnya adalah evaporasi, evaporate atau penguapan. Adalah proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Contohnya adalah campuran iodin dengan garam. Nah, ketika iodin dan garam itu dipanaskan, maka sama akan terjadi penguapan. Kemudian pada bagian atasnya diberikan es untuk menurunkan suhu, maka pada bagian atas, pada kaca bagian atas atau pada kaca arloji yang ada esnya itu nanti akan terbentuk kristal iodin. Contoh lain evaporasi penguapan adalah proses pembuatan garam dapur. Ya, jadi dari air laut yang kemudian diberikan pemanasan menggunakan sinar matahari, maka akan terjadi penguapan, yaitu airnya akan menguap sehingga akan tertinggallah kristal garam dapur. Kemudian pemisahan selanjutnya adalah atraksi magnetik. Adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Ya, tentunya kita pernah
bermain ya pasir yang didekatkan dengan magnet, maka magnet itu akan menarik serbuk-serbuk besi, nah, atau serbuk-serbuk baja atau logam tertentu. Nah, ini merupakan metode dari atraksi magnetik, yaitu memisahkan serbuk besi dari pasir. Selanjutnya, perubahan materi. Secara umum sifat materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekstensif dan intensif. Sifat ekstensif yaitu sifat materi yang bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Sifat intensif yaitu sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Sifat ekstensif misalnya adalah massa, volume. Sifat intensif dalamnya terdapat sifat fisika dan sifat kimia. Sekarang kita pelajari satu persatu apa itu sifat fisika dan sifat kimia dan perbedaannya. Sifat fisika adalah sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Sifat kimia merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Sifat fisika misalnya adalah berat jenis, kerapatan atau massa jenis, kelarutan, daya hantar listrik atau panas, kekerasan, kekuatan, elastisitas, kemagnetan, titik didih, titik leleh, titik beku, kekentalan atau viskositas, kekeruhan, bau, rasa, warna. Sedangkan sifat kimia misalkan adalah kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, serta daya ionisasi. Macam-macam perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika yang pertama misalkan adalah perubahan bentuk dan ukuran. Selanjutnya adalah perubahan wujud, perubahan karena pelarutan atau pengeringan, perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Perubahan kimia misalkan adalah proses pembakaran, proses pencampuran zat, proses peragian, proses kerusakan, proses biologi makhluk hidup, serta proses perkembangan. Ciri perubahan kimia. Ya, ciri-ciri perubahan kimia yang pertama adalah pembentukan gas atau terjadinya gas, kemudian pembentukan endapan, perubahan warna, perubahan suhu. Perubahan suhu ada dua, yang pertama adalah perubahan suhu yaitu reaksi eksoterm, yaitu melepaskan kalor. Ya, misalkan kita membakar suatu benda atau membakar suatu kayu, ya, kemudian dia akan melepaskan kalor, melepaskan panas. Kemudian yang kedua adalah reaksi endoterm atau reaksi menyerap kalor. Misalkan adalah peristiwa fotosintesis, di mana pada peristiwa fotosintesis akan menyerap kalor dari matahari sehingga bisa terjadi proses fotosintesis tersebut. Baik, sampai di sini materi kita. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.